Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala Rasulillah Sayyidina Muhammad wa ala alihi washabihi ajmain. Saudara-saudara yang dirahmati Allah, pada kesempatan ini saya diamanati oleh teman-teman penyuluh dari Kecamatan Tubaru untuk menyampaikan tentang moderasi beragama, memberikan pengantar tentang moderasi beragama, sebuah gagasan dan program yang begitu sangat ngetren lagi dibicarakan kali ini. Baiklah, saudara-saudara sekalian, sebagaimana kita maklumi bersama bahwa moderasi beragama itu adalah bagaimana kita memahami agama dengan baik lalu mengimplementasikan agama itu dengan baik, agar nanti kita terhindar dari perilaku-perilaku perbuatan yang ekstrim, perilaku beragama yang berlebih-lebihan. Moderasi beragama bukan berarti memoderasi agama, tidak, tetapi adalah bagaimana perilaku kita kemudian bisa adil dan seimbang dalam keseharian, sehingga agama yang kita wujudkan dalam kehidupan keseharian adalah agama yang penuh dengan kedamaian, penuh dengan kasih sayang dan saling mencintai, dan bukan saling menghujat, membenci, dan menjatuhkan. Itulah sebenarnya moderasi beragama. Dan nanti kita akan bisa saksikan bersama dan kita dengarkan bersama bagaimana penyuluh-penyuluh hebat dari Kecamatan Tubaru akan menyampaikan tentang moderasi beragama. Selamat mendengarkan, menyaksikan, semoga bisa menjadi sebuah hal yang bermanfaat untuk bisa paham pada hal tentang moderasi beragama. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saudara sebangsa dan setanah air, tahukah Anda apa moderasi itu? Moderasi adalah jalan tengah dalam sebuah forum diskusi. Kerap terdapat moderator, orang yang menengahi proses diskusi, tidak berpihak kepada siapapun atau pendapat manapun, bersikap adil kepada semua pihak yang terlibat dalam forum diskusi. Moderasi juga berarti sesuatu yang terbaik, sesuatu yang ada di tengah, biasanya berada di antara dua hal yang buruk. Contohnya adalah keberanian. Sikap berani dianggap baik karena ia berada di antara sifat ceroboh dan sifat takut. Sifat dermawan juga baik karena ia berada di antara sifat boros dan sifat kikir. Apa itu moderasi beragama? Moderasi beragama itu adalah sikap yang tidak berlebih-lebihan di dalam beragama, tidak ekstrim, tidak nakut-nakutin. Intinya, moderasi beragama itu adalah sikap beragama yang damai mendamaikan, sejuk menyejukkan, beragama dengan cara rahmatan lil alamin. Benarkah berbuat ekstrim atau berlebih-lebihan itu buruk atau jelek? Benar. Jangankan ekstrim atau berbuat berlebih-lebihan terhadap sesuatu yang bernilai jelek, contohnya seperti sombong, dengki, iri, pamer, bahkan terhadap sesuatu yang dianggap baik pun apabila dikerjakan secara berlebih-lebihan, implikasinya itu menjadi buruk. Lihatlah sifat dermawan. Sifat ini sudah pasti baik karena ia berada di antara sifat boros dan kikir. Tapi jika seseorang melakukan kedermawaannya secara berlebih-lebihan, ia bisa terjatuh dalam keborosan. Kalau sudah begitu, bahkan kebaikan pun bisa menjadi buruk. Jadi kunci moderasi adalah tidak berlebih-lebihan, apalagi dalam masalah beragama.
Kunci ini penting dipahami supaya setiap orang bisa mempraktekkannya dalam kehidupan sehari-hari. Bisa kita sebutkan salah satu contoh bagaimana beragama yang berlebihan. Maka contoh yang paling gamblang adalah ketika seorang pemeluk agama mengkafirkan saudaranya sesama pemeluk agama yang sama hanya gara-gara berbeda dalam paham agama. Padahal hanya Tuhan yang Maha tahu apakah seseorang sudah masuk kategori kafir atau tidak. Seseorang yang bersembahyang secara terus-menerus dari pagi hingga malam tanpa memperdulikan problem sosial di sekitarnya bisa disebut berlebihan dalam beragama. Seseorang juga bisa disebut berlebihan dalam beragama ketika ia sengaja merendahkan agama orang lain atau gemar menghina figur atau simbol suci agama tertentu. Maka dalam kasus seperti ini, ia sudah terjebak dalam ekstremitas yang tidak sesuai dengan prinsip-prinsip moderasi beragama. Adakah contoh sikap ekstrem yang lainnya? Ya, tentu ada. Misalnya, seseorang menyantap makanan atau merebut minuman yang jelas-jelas diharapkan oleh agamanya, hanya karena alasan toleransi kepada agama lain. Atau merusak rumah ibadah karena tidak setuju paham keagamaannya. Sikap ekstrem lainnya adalah mengikuti ritual pokok ibadah agama lain karena alasan tenggang rasa. Ini semua tidak dibenarkan. Bersikap moderat cukup dengan menghormati orang lain dan tidak mengganggu satu sama lain. Ia sendiri harus mantap dengan kepercayaannya dan tidak menggadaikan pihak lain. Manakah posisi moderat itu? Posisi moderat berada di tengah-tengah, berdiri di antara dua kutub yang ekstrim, baik ekstrim kanan ataupun ekstrim kiri. Ia tidak berlebihan dalam beragama, ia pun juga tidak berlebihan menyepelekan agama. Pendek kata, moderasi beragama bertujuan untuk menengahi serta mengajak kedua kutub ekstrim dalam beragama untuk bergerak ke arah tengah, sehingga substansi dan esensi agama itu betul-betul tercapai, yaitu memanusiakan manusia. Jadi pada dasarnya orang yang moderat itu adalah dia tidak ekstrim dalam mengagungkan tek-tek keagamaan tanpa menghiraukan nalar atau akal. Sebaliknya juga dia tidak terlalu mendewa-dewakan akal sehingga mengabaikan tek tersebut. Apa prinsip beragama yang moderat? Prinsipnya ada dua. Yang pertama, adil. Yang kedua, berimbang. Bersikap adil berarti menempatkan segala sesuatu pada tempatnya dan dilakukan secepat mungkin. Orang yang ekstrim sering terjebak dalam praktek beragama atas nama Tuhan untuk membela keagungannya saja, seraya menyampingkan aspek kemanusiaan. Orang yang beragama dengan cara ini rela membunuh sesama manusia atas nama Tuhan, padahal menjaga kemanusiaan itu sendiri adalah bagian dari inti ajaran beragama. Apa batasannya bahwa suatu pengamalan dan pemahaman keagamaan bisa dinilai berlebihan? Suatu pengamalan atau pemahaman keagamaan akan dinilai berlebihan apabila ia melanggar tiga hal. Yang pertama, nilai kemanusiaan. Kedua, kesepakatan bersama. Dan yang ketiga, ketertiban umum. Prinsip ini juga untuk menegaskan bahwa moderasi beragama berarti menyeimbangkan kebaikan yang berhubungan dengan Tuhan dengan kemaslahatan yang bersifat sosial kemasyarakatan. Apa contoh melanggar batasan kemanusiaan? Jika seseorang atas nama ajaran agama misalnya melakukan perbuatan yang merendahkan harkat, derajat, dan martabat kemanusiaan,
atau bahkan menghilangkan eksistensi kemanusiaan itu sendiri, itu sudah bisa disebut melanggar nilai kemanusiaan. Tindakannya jelas berlebihan atau ekstrim. Contoh konkretnya, dengan dalih jihad agama, seseorang meledakkan bom di tengah pasar, lalu puluhan bahkan ratusan orang tak bersalah tewas seketika. Ini jelas tindakan ekstrim. Contoh gamblang moderasi beragama. Misalkan kita hendak melaksanakan sholat duhur, sudah takbiratul ihram, sudah baca fatihah. Lalu tiba-tiba di dekat kita ada seseorang yang hendak tertimpa suatu benda yang membahayakan. Sebagai orang yang moderat, mana yang harus kita kedepankan? Melanjutkan ibadah atau menolong orang ini? Yang harus kita kedepankan sebagai orang yang moderat adalah menyelamatkan jiwa orang tersebut. Baru setelah itu kita melanjutkan kembali beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Dalam Islam, seseorang yang hendak melaksanakan sholat, misalnya atau baca Quran, dan dianjurkan apabila mau berzikir, bersolawat kepada Nabi, harus dan sayangnya bersuci dan berwudu terlebih dahulu dengan air yang suci dan mensucikan. Contoh melanggar batasan kesepakatan bersama. Yang pertama, contohnya jika seseorang atas nama agama kemudian melanggar butir-butir Pancasila, dan atas nama agama pula kemudian melanggar Undang-Undang 1945 dan kesepakatan bersama Negara Kesatuan Republik Indonesia, yang telah menjadi kesepakatan bersama dalam berbangsa dan bernegara, itu sudah bisa dinilai ekstrim dan melanggar. Dalam hal kehidupan bermasyarakat, niscayanya juga banyak peraturan yang telah disepakati bersama oleh seluruh warga di lingkungan tempat tinggal. Jika seseorang warga atas nama agama yang dianutnya melanggar kesepakatan bersama yang telah ia setujui tersebut, maka ia pun dapat dianggap berlebih-lebihan dalam beragama. Sekarang, apa contohnya melanggar pembatasan umum? Melanggar ketertiban umum itu sudah bisa dinilai beragama secara berlebihan. Misalnya, jika seseorang memaksakan diri beribadah di tengah keramaian lalu lintas yang menyebabkan kemacetan, bahkan rawan menimbulkan kecelakaan, maka ia sudah melanggar batas ketertiban umum.